Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Susanto. Saya merupakan dosen tetap di program studi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Adapun bidang keahlian saya adalah mengajar pada mata kuliah metode optimasi, metode stokastik, dan fisika dasar. Adapun teknik yang saya gunakan pada setiap pembelajaran ataupun perkuliahan adalah teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajar di semester genap, yaitu metode optimasi. Mata kuliah metode optimasi ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot total SKS yaitu 3 SKS. Sebagaimana yang sudah saya lampirkan pada rencana pembelajaran semester, mata kuliah metode optimasi ini membahas tentang teknik-teknik riset operasi secara kuantitatif yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan-keputusan strategis dalam organisasi. Dalam mata kuliah ini juga, penggunaan konsep-konsep dasar matematik dan statistik sering akan kita gunakan. Oleh karena itu, mahasiswa harus sudah terbiasa dengan istilah-istilah atau hal-hal melekat di dalam kedua disiplin ilmu ini. Karena mata kuliah ini banyak melibatkan operasi aritmatik. Maka, pada perkuliahan ini, mahasiswa harus terbiasa menggunakan alat bantu kalkulasi seperti kalkulator maupun software-software lainnya berupa Microsoft Excel, POM-QM, Lindu, Linggo, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Pada mata kuliah optimasi ini, saya akan membagi menjadi 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, pokok bahasan mengenai konsep dasar riset operasi, yang kemudian kita lanjut kepada pembahasan mengenai linear programming. Di pertemuan ketiga, masih linear programming, tapi menggunakan pemecahan masalah metode grafik. Di pertemuan keempat, kita membahas linear programming dengan menggunakan metode simplex, dan seterusnya. Sampai di pertemuan terakhir, kita akan membahas mengenai program dinamis atau dynamic programming. Universitas Muhammadiyah Cirebon menerapkan pembelajaran secara blended learning dengan perkuliahan secara hibrid, yaitu dengan luring ataupun tatap muka di dalam kelas, dan juga daring menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Kami juga menggunakan LMS yang disediakan oleh kampus yang bernama Grid System, yaitu Electronic Learning atau e-learning yang dimiliki kampus. Saya juga membuat sebuah ruang diskusi di luar kelas dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media sosial seperti WA Group. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembelajaran mengenai teknik DIA, yaitu Delivery. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Adapun 3 metode pembelajaran yang saya lakukan, yaitu 1. Ceramah. Pada penyampaian materi ini, saya lakukan dengan verbal, penyampaian dengan bahan tayang, video pembelajaran, video conference, serta modul atau buku referensi yang relevan. Kedua, diskusi. Metode diskusi yang saya lakukan adalah memberikan topik atau masalah-masalah terlebih dahulu, di mana topik tersebut relevan dengan topik yang akan dipelajari. Mahasiswa harus mendiskusikan masalah dalam kelompok kecil. Setelah didiskusikan, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan presentasi hasil diskusi di dalam kelas. Pembiasaan ini dapat melatih mahasiswa berpikir kritis, bertukar pikiran dalam memecahkan masalah, dan meningkatkan kemampuan dalam komunikasi mahasiswa. Yang ketiga, problem based learning. Mahasiswa mampu menyelesaikan suatu masalah yang relevan dengan topik yang akan diajarkan, baik secara individu ataupun kelompok. Dalam pemecahan masalah, mahasiswa mencari informasi yang relevan, menganalisis masalah, merancang solusi dengan metode yang tepat.
Metode problem based learning sangat bermanfaat karena mahasiswa dapat mendalami materi dan menghubungkan dalam konteks dunia nyata. Interaktif adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan, dan mengungkapkan pendapatnya. Hasil refleksi yang nantinya dapat saya gunakan sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan dalam proses perkuliahan selanjutnya. Saya juga membuat WA group untuk lebih mengefektifkan diskusi dengan mahasiswa. Saya yakin hal ini dapat memudahkan dan membuat mahasiswa dapat berdiskusi di mana saja, kapan saja. Saya juga memanfaatkan LMS untuk memberikan feedback terhadap tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Assessment menjelaskan bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Saya menilai kemampuan mahasiswa menggunakan bobot yang telah didiskusikan dan disepakati oleh mahasiswa di awal perkuliahan. Berikut ini adalah salah satu contoh bobot penilaian yang saya lakukan. Pertama, partisipasi atau kehadiran dengan bobot 20%. Tugas atau project dengan bobot 30%. Ujian tengah semester dengan bobot 20% dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya, mari kita saksikan unjuk kerja video pembelajaran saya pada mata kuliah optimasi di pertemuan ke-12 dengan topik materi teori antrian. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali. Oke, di mata kuliah riset operasi atau biasa dikenal juga dengan metode optimasi. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa untuk bisa kuliah bareng. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan penuh keberkahan, ilmunya penuh kebermanfaatan untuk kita semuanya. Oke, mangga. Ayo, Pak Soleh, boleh untuk dipandu teman-temannya untuk kita mulai. Baik, Pak. Terima kasih. Sebelum memulai perkuliahan ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, kita refresh kembali perkuliahan kita sebelumnya, karena ini adalah pertemuan kita yang ke-12 di metode optimasi atau di riset operasi kitanya. Di pertemuan pertama kita belajar tentang dasar-dasar dari riset operasi. Pertemuan berikutnya kita membahas tentang, April masih ingat apa saja? Linear programming. Pertemuan berikutnya, iya, linear programming dengan menggunakan metode grafik. Nextnya, pertemuan keempat kita bahas tentang simplex yang untuk lebih dari 2 variabel. Berikutnya kita bahas tentang dualitas atau analisa sensitivitas. Dan pertemuan ke-8 UTS 9 dan 10 kita bahas tentang model transportasi. Dan hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali, kita bahas materi yang menarik yaitu teori antrian. Oke. Sebelumnya, pernah lihat gambar seperti ini? Bisa dibantu saya? Mbak Zahra? Apa artinya? Lagi di posisi bagaimana ini seperti gambar ini? Lagi mengantri. Atau gambar seperti ini? Atau yang lagi heboh? Nah, yang kemarin. Jover, info locker. Iya, apalagi sekarang aturan pemerintah
Di mana usia pensiun? Iya, diperpanjang katanya, seperti itu. Oke, ini adalah salah satu fenomena yang menarik yang dibahas di dalam riset operasi di mata kuliah ini, yang dinamakan dengan teori antrian. Insya Allah udah siap ya? Yuk, kita mulai. Bismillah. Hal yang menarik dalam teori antrian adalah sebuah pertanyaan, siapa sih yang senang menunggu? Atau Mbak Nina? Menunggu, menanti yang tak pasti. Ya, siapa yang paling senang menunggu? Pelanggan, customer, jelas tidak. Pengusaha, apalagi. Kenapa? Menunggu itu akan mengakibatkan, pertama, menunggu akan mengakibatkan biaya lebih. Menunggu bagi pengusaha juga akan membutuhkan ruang yang lebih luas. Menunggu juga akan membuat customer atau pelanggan tidak bahagia. Artinya apa? Artinya dalam lebih lanjut kita akan kehilangan pelanggan. Ini jelas ya. Siapa yang senang menunggu? Pertanyaannya adalah, mengapa harus menunggu? Ini pertanyaan menarik. Mengapa harus menunggu? Mas, boleh dijawab daripada melamun. Ya, mengapa harus menunggu? Karena layanan servisnya tidak mencukupi. Iya, jawabannya adalah, pertama, demand atau pelayanannya pasti lihat lebih banyak, permintaannya itu lebih banyak daripada jumlah layanan yang tersedia. Akibatnya, pertama, tidak ekonomis, tidak ada ruang. Satu lagi yang paling sering adalah kedatangan yang tidak bisa kita prediksi. Pertanyaan yang menarik untuk pelanggan. Berapa lama saya harus menunggu? Atau dalam menunggu juga kita akan menghitung berapa orang yang berada dalam antrian, dalam barisan. Kadangkala seorang customer, pelanggan juga akan berpikir, kapan sebaiknya saya datang untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat. Oke, itu bagi customer, pelanggan. Bagaimana dengan providernya, servisnya, yang punyanya? Dia harus berpikir, berapa besar area tunggu yang harus saya buat? Berapa banyak sih pelanggan yang pergi saat dia tidak mau untuk mengantri? Atau ini sebaiknya kita buat jalur cepat nggak sih? Nah, makanya seperti itulah ide-ide dari untuk service provider. Ayo, kita lanjut ke pokok bahasan kita adalah elemen pokok dalam sistem antrian. Sebenarnya dalam sistem antrian itu, sistemnya itu hanya input, proses, dan output. Input ini berisi dari populasi kedatangannya. Kalau kita ngomongin tentang orang, berarti orang. Kalau kita ngomongin berbicara tentang logistik, barang, distribusi, maka nanti kita akan bicara tentang komponen yang datang pada sistem. Artinya, ini adalah masukan ke dalam sistem. Bentuk input, ini datanya yang kita pakai biasanya adalah acak, atau kalau di dalam sistem namanya Poisson. Data Poisson, artinya data acak yang tidak bisa kita prediksi. Artinya sekali lagi kalau dalam bahasa kita sehari-hari namanya datanya random. Bagaimana dengan prosesnya? Yang dinamakan dengan antrian, ini kita bagi juga menjadi dua bagian. Yang pertama, orang yang benar-benar antri di dalam barisan, atau antri untuk mendapat pelayanan. Ini beda. Jadi nanti kita ada yang dinamakan dengan waktu tunggu di dalam sistem, waktu tunggu untuk mendapat pelayanan. Itu beda. Oke, jadi teman-teman mahasiswa harus bisa membedakan apa yang dinamakan dengan sistem. Berarti sistem itu maksudnya keseluruhan. Ada yang dinamakan dengan waktu di dalam barisan, waktu antrian.
Clear ya? Jelas ya? Dan yang terakhir adalah output. Output artinya adalah komponen-komponen yang telah dilayanin, atau kalau dia berupa populasi orang, berarti orang yang keluar dari sistem. Yuk kita lihat pola kedatangannya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Pola kedatangannya adalah bisa konstan, bisa acak. Tapi biasanya case kita di dalam teknik, ilmu-ilmu teknik itu banyak dalam data acak. Jarang data yang konstan. Jadi setiap 1 jam datang, setiap 5 menit datang, nggak seperti itu misalkan polanya. Biasanya pola-pola acak. Dan untuk disiplin antrian yang biasa kita pakai adalah biasanya menggunakan FCFS, first come first serve. Yang pertama kali datang, pertama kali dilayani. Tapi ada dong yang terakhir kali datang, tapi harus pertama kali dilayani. Ini dinamakan dengan kondisi darurat, emergency critical condition. Jadi kondisi darurat. Terakhir sekali datang, tapi dia minta saya lebih dulu dong. Itu berarti kondisi darurat. Sebenarnya ada beberapa nanti disiplin antrian yang kita pelajari. Oke ya, yuk, makin menarik saja. Kita lihat lagi. Ini nanti distribusi Poisson tadi sudah. Kita lanjut bagaimana ringkasannya. Yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah sumber populasinya, pola kedatangannya, panjang antrian, disiplin antrian. Setelah itu, pola pelayanannya, baru nanti out, keluar dari sistem. Berarti datang, masuk barisan, pola kedatangan harus kita perhatikan, panjangannya, antriannya, sistem, dan out, keluar. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Nah, ini adalah model struktur antrian yang diperkenalkan oleh Kendall. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan single channel, single phase. Datang, antri, mendapatkan pelayanan, keluar. Ada yang bisa bantu saya kasih contohnya? Vivi. Enggak, ngelamun lagi. Apa contohnya, Vivi? Antrian di kasir. Antrian di kasir seperti itu. Datang, nunggu, dilayanin, keluar. Lanjut, ada lagi yang dinamakan dengan single channel multiphase. Datang, dilayanin, datang, masuk antrian, menunggu dilayani, antri lagi, dilayani, baru keluar. Dan terakhir, ada yang dikenal juga dengan nama multi channel multiphase. Yuk, saya ulangi. Yang pertama adalah single channel, single phase, single channel, multi phase, multi channel, single phase, multi channel, multi phase. Easy ya, gampang. Oke, lanjut. Nah, ini dinamakan dengan tadi namanya Kendall notation. Kita lihat apa saja sih rumusnya. Yang pertama, nanti kita akan gunakan rumusnya. Oke. IM. Nah, nanti kita lihat langsung contoh. Bentuk umumnya adalah tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, jumlah fasilitas, besarnya populasi, dan panjang antrian. Oke, yuk sekarang kita lihat bagaimana antrian pelayanan tunggal. Saya langsung ambil contoh single channel, single phase. Rumus yang pertama adalah lambda. Lambda ini artinya adalah tingkat kedatangan, dan mu tingkat pelayanan. Berarti nanti yang pertama kali kita akan menghitung adalah lambda, kemudian mu. Oke. Berikutnya rumus yang kita pakai adalah ada yang dinamakan dengan P0. P0 adalah probabilitas kemungkinan tidak adanya pelanggan di dalam sistem. Bedakan. Pertama, L berarti di dalam sistem, berarti yang di dalam baris ditambah yang di layanan. Sedangkan L0 adalah di dalam baris. Berikutnya ada lagi yang dinamakan dengan W dan ada W0. W berarti waktu di dalam sistem. Waktu dianya antri,
ditambah waktu dia mendapatkan layanan. Sedangkan W0 berarti waktu di dalam baris. Oke, sekarang kita hitung. Oh, apalagi ada lagi yang dinamakan dengan U. U adalah faktor utilitas. Faktor utilitas itu artinya adalah probabilitas. Katakan kalau dia kasirnya sibuk, artinya probabilitas pelayan sedang sibuk. Itu namanya faktor utilitas. Yuk, kita ambil contoh yang pertama adalah, katakanlah contohnya, misalkan lambdanya adalah 24 pelanggan per jam. Ada 24 pelanggan per jam yang datang, kemudian dapat layanan, artinya mu-nya katanya 30 pelanggan per jam yang keluar. 30 pelanggan per jam. Oke. Yuk, sekarang kita hitung bareng-bareng. Masih ingat tadi rumusnya? Yang pertama adalah kita hitung adalah P0. P0 adalah probabilitas. Apa kata-katanya? Probabilitas? Iya, probabilitas tidak adanya pelanggan di dalam sistem. Berarti kita masukkan 1 dikurang lambda dibagikan dengan mu. Berarti sama dengan 1, lambdanya adalah 24 bagikan dengan 30. Maka sama dengan 1 per coret dibagi 6. Berarti 4 bagi 6. Oh, bagi berapa biar mudah? 5 ya? Oke, sama dengan 1 dikurang 4/5 atau 0,8. Maka kita dapatkan di sini adalah 0,2. Berarti nilai probabilitasnya 0,2. Artinya nilai probabilitasnya dijadikan persentase kali 100%, sama juga dengan 20%. Berarti kemungkinan tidak adanya pelanggan di dalam sistem adalah 20%. Oke, lanjut. Bagaimana dengan nilai L-nya? L tadi apa, teman-teman? L adalah jumlah pelanggan di dalam sistem. Ada berapa banyak sih pelanggan di dalam sistem? Berarti lambda dikurang mu bagi lambda. Berarti sama dengan lambdanya adalah 24 dikurang mu-nya 30 kurang 24. Maka sama juga dengan 24 dibagi 6. Maka sama dengan 4. Berarti kesimpulan kita adalah ada 4 orang yang di dalam sistem. Dalam sistem berarti kemungkinan di dalam barisan ditambah dengan dilayanin. Penasaran kitanya, ada berapa sih sebenarnya di dalam barisan? Maka sama dengan L0. Bagaimana rumus L0? L0 adalah lambda kuadrat dibagi mu dalam kurung mu kurang lambda. Maka sama juga dengan 24 kuadrat bagi mu-nya adalah 30 dikali 30 kurang 24. Berarti kurang 24. Maka sama dengan 24 kuadrat 576 30 dikali 30 kurang 6. Maka akan menghasilkan 576 dibagi 180. Sama dengan berapa? 3,2. Berarti kita punya kesimpulan. Berarti yang ada di dalam barisan itu sebanyak 3 orang, 3,2 atau 3 orang. Berarti yang dilayani di kasir ada 1 orang. Jelas? Oke. Berikutnya, berapa lama waktunya? Waktu di dalam sistem. Berapa lama kasir melayani pelanggan? Rumusnya berarti langsung 1 dibagi mu kurang lambda. Maka sama juga dengan 1 per 30 dikurang 24. Maka sama juga dengan 1 per 6. Tadi satuannya jam. Berarti 1/6 jam dikali
60 menit. Berarti 1/6 kali 60, 10 menit. Berarti kesimpulan kita adalah waktu di dalam sistem, waktu rata-rata yang dihabiskan di sistem itu adalah 10 menit. Penasaran lagi kitanya? Berarti kasir kitanya melayani pelanggan berapa lama? Maka kita buat W0 nya sama juga dengan lambda mu kurang lambda. Maka sama juga dengan lambdanya adalah 24 30 kurang 24. Maka yuk teman-teman, berapa nih? 24 30 kali 6. Maka sama dengan 24 dibagi 180. Maka sama dengan bagi 6. Berapa nih? Bagi 6 dapatnya bagi 6 dapatnya 4/30. Ini satuannya jam. Kalau kita buat di dalam menit berarti 4/30 dikali 60. Maka sama dengan coret? Enggak, berarti 8 menit. Berarti kita punya kesimpulan. Berarti di dalam sistem itu waktu rata-ratanya adalah sistemnya, waktu dia menghabiskan dilayanin adalah 8 menit. Kemudian waktu sistemnya 10 menit. Ada pertanyaan? Oke. Gimana? Bisa? Gampang ya? Berarti kita sekarang punya kesimpulan. Kita sudah menghitung. Ada yang dinamakan dengan ini dianya. Ini adalah sistem pelayanan untuk tunggal, single channel, single phase. Nah, kalau sudah, kita lihat. Ya, bersama ya, 4 pelanggan, 3,2. Lanjut lagi. Ya, sekitar 8 menit. Utilitasnya adalah kemungkinan pelayan akan sibuk sebanyak adalah 80%. Itu tadi sudah kita hitung di awal probabilitasnya. Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Silakan, nanti kita akan bahas, kita diskusikan bagaimana kalau datanya diubah. Tadi kalau satu kasir dia menghabiskan waktu sebanyak 8 menit untuk melayanin. Kalau si kasir tadi dibantu, ada bantuan. Nah, seperti apa hitung-hitungannya? Kalau kasirnya kita buat lagi, tambahin kasir lagi. Ini akan kita bahas berikutnya nanti di pertemuan berikutnya yang kita namakan dengan, nanti ada ini kita alternatif sistem antrian pelayanan berganda di pertemuan berikutnya. Berarti untuk hari ini saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Cukup? Any question, ladies and gentlemen? Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Saya cukupkan demikian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di sistem kita sebentar, catatannya adalah saya tambahkan nanti untuk di tugas ininya. Tugas yang skenario pertama adalah menambah karyawan untuk mengapakan barang belanjaan. Nanti di e-learning system kitanya. Berikutnya juga bagaimana jika kasirnya ditambah. Demikian ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.